Jawaban pertama, dari video tersebut, pelajaran terpenting yang bisa diambil adalah ijtihad merupakan salah satu sumber hukum yang ketiga dalam Islam, setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad menurut bahasa mempunyai makna berusaha dengan sungguh-sungguh. Ijtihad membutuhkan waktu yang cukup lama karena persoalan yang dibahas cukup rumit dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ijtihad tidak bisa berdiri sendiri karena harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ulama dapat dikatakan mujtahid jika mampu menguasai bahasa, terutama bahasa Arab, dan harus paham masalah apa yang akan dibahas atau diputuskan. Seorang mujtahid harus meminta pendapat ahli dalam bidang yang dibahas. Metodologi dalam ijtihad dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ijma', qiyas, istihsan, istisyab, istislah, zara'i, urf, qaul sahabi. Dalam proses ijtihad, dimungkinkan hukum Islam berbeda dengan perbedaan bahasa dan pemaknaan istilah, sumber hukum yang digunakan, serta metode yang digunakan ulama satu dengan ulama yang lainnya bisa jadi berbeda. Yang kedua yaitu contoh ijtihad di era milenial seperti sekarang. Ada 3, yaitu pertama penentuan 1 Syawal, di mana para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal. Juga menentukan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam perhitungannya. Bila telah bertemu kesepakatan, ditentukanlah 1 Syawal. Yang kedua yaitu mengenai bayi tabung. Pada zamannya Rasulullah, bayi tabung belum ada, tetapi akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi dengan cara ini dapat diharapkan untuk memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan. Para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi ini. Dan yang terakhir yaitu menurut MUI menyatakan bahwa bayi tabung dengan ovum istri dan sperma suami yang sah hukumnya mubah atau boleh, karena hal ini merupakan ikhtiar yang berdasarkan agama. Allah sendiri mengajarkan kepada manusia untuk selalu berusaha dan berdoa. Dan yang ketiga yaitu fatwa MUI terkait corona, di mana MUI memutuskan untuk melakukan pembatasan aktivitas keagamaan yang melibatkan banyak orang untuk menghentikan penyebaran virus corona yang saat ini sudah menjadi pandemi dan wabah yang menyebar secara cepat. Selanjutnya yaitu jawaban untuk nomor 3. Nafsu dalam manusia perannya harus dikontrol atau dikuatkan. Tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Maksudnya nafsu tidak boleh terlalu besar karena nantinya dorongan yang ada dalam diri manusia akan mengakibatkan keburukan, di mana untuk menuruti nafsu yang ada akan menghalalkan segala cara. Sedangkan nafsu tidak boleh terlalu kecil karena manusia harus punya dorongan untuk hidup di dunia. Nafsu yang dimaksudkan itu adalah dorongan dalam diri seorang manusia. Dorongan itu bermacam-macam, misalnya dorongan agar semakin dihargai oleh orang lain, semakin kaya raya, semakin berpangkat, atau memiliki jabatan tinggi, semakin menang dari orang lain, atau semakin hebat dalam berbagai hal lainnya. Dorongan itu terkadang tidak terkendali, bahkan keputusan akalnya sendiri saja tidak diikuti. Akalnya mengatakan tidak, tetapi nafsunya mendorong terus hingga apa yang akan diinginkannya itu dapat tercapai. Seseorang yang terlalu
Seseorang yang terlalu mengikuti hawa nafsu akan berakhir dengan merugi dan bahkan celaka. Artinya, tatkala hawa nafsu sudah menjadi sesuatu yang harus diikuti, maka yang bersangkutan telah mengalami kekalahan. Tentu mereka tidak merasakan bahwa dirinya sedang kalah perang, di mana perang yang dimaksud adalah perang dengan dirinya sendiri. Akalnya berusaha untuk memberikan pertimbangan, tetapi nafsunya tidak berhasil dikendalikan. Oleh karena akal tidak mencukupi itu, maka sebenarnya Allah telah menurunkan piranti lain, yaitu melalui agama. Puasa adalah ajaran yang datang dari Allah agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Melalui kegiatan puasa agar seseorang mampu menahan diri dari mengikuti hawa nafsu itu. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri itu bisa kita temukan pada setiap saat, dan bahkan juga termasuk ada pada diri kita sendiri. Seseorang sudah dikaruniai jabatan, kekayaan, kehormatan, dan lain-lain. Namun ternyata masih bernafsu menambah yang lebih tinggi. Berbagai usaha tanpa mengenal lelah diusahakan hingga menempuh jalan yang tidak seharusnya dilalui atau melalui jalur haram. Untuk memenuhi dorongan nafsu yang terlalu kuat itu, seseorang berani menempuh cara-cara yang tidak patut, seperti contohnya harus memanipulasi, menyogok, korupsi, dan lain-lain. Setelah berpuasa sebulan, manusia dalam dirinya telah melawan hawa nafsu. Itulah sebabnya tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan hakikat yang sebenarnya dari kegiatan berpuasa, kecuali sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu lapar dan dahaga belaka. Mereka itu sukses tidak makan dan minum dan segala yang membatalkan puasanya, tetapi sebenarnya masih gagal atau tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Selanjutnya yaitu jawaban keempat. Allah mewajibkan manusia beribadah padahal dia tidak membutuhkannya. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya kehidupan yang baik dan adil dalam bumi ini. Kehidupan tatanan yang baik dan adil yang mana dalam beribadah harus dilakukan secara sukarela atau ikhlas. Baik manusia itu beribadah atau tidak pun tidak berpengaruh kepada Allah karena tidak dibutuhkan atau Allah tidak membutuhkan itu. Kewajiban ibadah juga menjadi tujuan adanya penciptaan manusia di bumi dan akhirat yang menjadi tempat pertanggungjawaban semua hal yang dilakukan manusia di bumi. Selain itu, manusia beribadah juga menjadikan tugasnya sebagai khalifah di bumi dapat tercapai dengan baik, di mana keseimbangan alam dan tatanan kehidupan manusia tercapai karena manusia patuh atas segala perintah dan menjauhi larangannya, serta melakukan ibadah dengan baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi ibadah bagi kehidupan manusia. Ada 9 fungsi dari ibadah untuk manusia. Yang pertama yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan khudu. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap itu, seorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyandarkan segala kebutuhannya
pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Contohnya, ketika Al-Quran berbicara tentang sholat, ia menjelaskan fungsinya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam terjemahan ayat ini, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah suatu perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan sholat diharapkan manusia dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana menjadikan kerugian terhadap dirinya. Yang ketiga yaitu melatih diri untuk berdisiplin, di mana menjadi suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan ini dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya, di mana mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, kemudian menumpuk harta, tidak menyalurkannya kepada yang berhak, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkannya dari siksa neraka. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang mana telah diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Manusia menjadi khalifah bertugas mengelola, memakmurkan, dan melestarikan bumi beserta segala isinya, termasuk alam semesta, yang mana agar terjadi keseimbangan alam dan tatanan kehidupan manusia. Keseimbangan alam pada kehidupan manusia dapat terjaga dan terpelihara dengan patuhnya manusia terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Contoh yang kelima yaitu meningkatkan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat. Baik buruknya manusia di akhirat tergantung kepada amal solehnya ketika masih berada di bumi atau dunia. Contoh yang ketujuh yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya Allah itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Selanjutnya yaitu contoh yang kedelapan yaitu fungsi ibadah sebagai wujud rasa syukur manusia kepada Allah yang telah memberikan banyak karunia-Nya kepada manusia. Dan yang ke-9 yaitu sebagai sarana mencari ridho Allah. Selanjutnya yaitu jawaban untuk nomor 5. Islam pengertian agama Islam. Islam mengandung arti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut melahirkan keselamatan
dan kesejahteraan diri serta kedamaian kepada sesama manusia serta lingkungannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, tidak demikian bahwa barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Secara terminologis, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat atau manusia melalui para utusannya, yaitu para nabi. Islam juga diartikan sebagai agama suci dari Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi pada setiap zamannya yang berakhir dengan kenabian Nabi Muhammad SAW.